perkenalkan nama saya Ibu Rahmawidia Santi atau yang biasa dipanggil Bu Danang. Di sini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya berwirausaha. Berawal dari bisnis kecil-kecilan di rumah. Pertama dulu saya menekuni bisnis tahu isi. Mungkin sepertinya simple, tahu isi, tapi tidak menutup kemungkinan dari tahu isi bisa merambat ke bisnis yang lain. Itu dimulai pada tahun 2014 itu saya merintis usaha tahu isi. Kemudian dari tahu isi itu saya merambah lagi ke usaha catering. Dari usaha catering itu 2016 saya mencoba lagi untuk berbisnis UMKM itu apa ya? Bisnis kecil-kecilan ya. Dari situ saya mencoba berbisnis sambal. Dari bisnis sambal itu omsetnya lumayan, tapi tidak sedikit juga halangannya karena setiap proses itu pasti ada kegagalan, yang sambalnya basi, yang berjamur itu pasti ada. Jadi saya berpikir gimana nih caranya saya untuk supaya produk saya itu nggak gagal. Itu saya belajar lagi. Kebetulan ada teman yang memperkenalkan saya untuk bisa memajukan usaha saya, memperkenalkan dengan halayak ramai. Coba belajar lagi gimana masih gagal lagi bukan kegagalan di produknya, tapi kegagalan di pemasarannya. Terus kemudian saya diajari lagi sama teman, jadi kalau namanya mau berwirausaha ini kita jangan takut untuk belajar ke yang inilah, yang lebih ahlinya lagi. Terus setelah saya belajar masih gagal lagi. Saya bingung tuh, gimana nih caranya memasarkan. Kendalanya apa? Banyak banget kendalanya dalam berusaha nih. Tapi itu tantangan buat kita supaya kita jangan takut untuk mencoba. Karena di setiap wirausaha itu modal pertama adalah keberanian. Berani rugi, berani malu, berani semuanya. Tapi di dalam belajar juga kita harus melihat lingkungan sekitar, gimana kita memasarkan, target kita kemana, peluangnya di mana. Akhirnya saya coba lagi. Alhamdulillah saya masih udah punya pelanggan. Kemudian saya bikin brand. Karena satu usaha itu kita perlu mematenkan, punya label. Contoh kayak kita mau punya usaha keripik singkong, itu pasti kita untuk memudahkan dalam memasarkan kan. Sambal ya. Nah itu awalnya alasannya kenapa memilih sambal kira-kira? Itu pertama kan bisnisnya tahu, sekarang bisnisnya sambal yang menjadi hak paten itu kan? Hak paten. Nah, dan kira-kira apa alasan ibu memilih bisnis yang sambal itu? Sambal. Karena gini, berawal dari tahu. Mereka kok enak sambalnya. Jadi ibu kayaknya coba deh buat sambal seperti ini untuk cocolan gorengan. Jadi saya bikin sambal pertama awal mula untuk cocolan aneka gorengan. Setelah itu ada masukan lagi nih dari pelanggan. Bu, coba kita buat sambal apa yang bisa untuk teman nasi. Saya bikin sambal bawang, sambal terasi, tapi yang multifungsi. Maksudnya dalam arti kata multifungsi itu bisa untuk teman makan, tapi bisa untuk numis
sayuran yang lain gitu kan. Jadi awal mulanya itu tadi dari sambal cocok itu tadi. Ya, Awal mulanya. Kemudian bisa menjalan sampai ke lainnya itu ya tadi ya. Ah. Mulai berarti dari usaha tahu isi, kemudian sambalnya itu kan akhirnya memilih bisnis yang sambal itu yang menjadi yang punya brand sendiri Brand ya. sendiri ya. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Saya Ya. masih menciptakan beberapa produk lagi Ya. yang pada waktu itu memang digemari masyarakat. Waktu itu lagi booming jus. Ya, jus. Saya booming jus itu sampai saya bikin pertama hanya botolan kecil, kemudian merambah ke 1 liter. Itu pemasaran saya, target pemasaran saya waktu itu ke kantor-kantor. Ke kantor-kantor pertama itu memang susah, tapi lama-lama alhamdulillah. Jus apa maksudnya di sini ya? Jus buah. Jus buah itu buah murni. Jadi jus minuman buah dan sayur. Tapi waktu itu kan izin kita nggak boleh, ada kesehatannya nggak boleh. Jadi saya bikin yang buah yang murni tanpa pengawet, tanpa gula. Jadi bisa dikonsumsi anak-anak, orang dewasa, orang tua. Karena kan target pasar kita tuh ke masyarakat luas, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Waktu itu target saya waktu itu menengah ke bawah. Jadi dimulai dari bisnis yang sambal, kemudian apakah bisnis pada saat beralih ataupun membuka bisnis baru seperti jus itu, apakah bisnis awal yang sambal itu masih berjalan atau sudah berhenti, atau memang membuka cabang yang itu, memang membuka cabang lain seperti jus itu tadi? Gimana? Alhamdulillah sambal tetap berjalan, jus tetap berjalan, tambah produk lagi, yaitu bumbu masakan praktis. Jadi saya mengolah bumbu yang orang itu nggak perlu menumis, tapi tinggal langsung siap pakai. Jadi ya yang sambal tetap, jus jalan, bumbu jalan. Berarti ada sekitar berapa jenis bisnis yang Ibu laksanakan kira-kira? Kalau untuk yang saya patenkan ada minuman Jus tadi itu ya? Ya, Terus? itu yang botol plastik, karena di sini kan izinnya itu kita ada izin botol plastik, ada izin botol kaca. Nah, kemudian ada bumbu masakan. Bumbu masakan, ada sambal, kemudian ada abon. Abonnya bahannya Kalau dari bahan dasar apa? ikan tongkol. Ikan tongkol. Nah, seperti kita tuh sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur karena tinggal di daerah yang mempunyai sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Karena kita begini, kita melihat sumber daya alam sekitar kita, apa yang bisa kita manfaatkan. Contoh di sini banyak ikan. Kenapa enggak kita bikin abon ikan, sambal cumi, atau di sini banyak pisang, kita bisa membuat keripik pisang. Karena yang kita lihat adalah sumber daya yang ada. Sumber air, iya betul. Sumber daya alam yang ada yang bisa kita manfaatkan. Kemudian sumber daya alam yang mungkin belum disentuh sama sekali ya, bisa menjadikan produk atau bisnis ya. Bisa. Tantangannya kita berani mengolah. Ya. Jadi kita berlatih kan. Satu, kendala kita adalah di produksi bahan yang mau kita pasarkan. Itu nggak sebentar, nggak cukup 1-2 kali, tapi kita coba-coba terus supaya produk ini, karena mau dikonsumsi masyarakat kan, kita biar dia nggak berjamur bagaimana. Nah, itu tantangan yang terberat. Itu tantangannya memakai minyak goreng. Sedangkan minyak goreng kalau lama dibungkus, dikemas, kalau tidak benar mengolahnya tengik. Ya. Itu gimana caranya? Itu ada caranya sendiri. Nah, itu kendala terbesar pertama. Kemudian pemasaran. Cuman sekarang pemasaran itu udah alhamdulillah terbantu dengan zaman digital kan. Kita bisa online, bisa Facebook, bisa melalui media sosial, itu aja. Kalau pemasaran tidak begitu sulit, tapi yang paling sulit adalah mengenali
mengenalkan produk. Mengenalkan produk. pertama. Waktu itu saya marketingnya kebetulan saya ikut beberapa pengajian. Jadi saya membawa sampel produk saya ke teman dekat saya dulu, ke kelompok pengajian saya dulu. Kalau mereka puas, saya cuma minta tolong bantu saya untuk memperkenalkan produk saya ke temannya. Kalau untuk laba bersihnya itu tidak bisa saya pastikan sekian, itu nggak bisa karena harga bahan baku itu tidak stabil. Ada kalanya bahan baku itu naik, ada kala bahan baku itu turun. Jadi untuk penghasilan kotor bersihnya itu kita tidak bisa menetapkan bulan ini pendapatan kita meningkat, bulan ini pendapatan kita menurun, karena semua itu tergantung dari bahan baku yang untuk kita produksi. Namun pastinya karena bisnisnya ini sudah berjalan, berarti kalau masih terus berjalan artinya memiliki laba yang menguntungkan ya Ibu. Sangat. Sehingga Ibu tetap menjalankan bisnis ini gitu. Ya, sangat menguntungkan kebetulan, dan alhamdulillah produk saya waktu itu sudah sampai ke Surabaya, Pangkalan Embun, Pino, Sintang, Putus Ibau. Nah itu jadi customer saya membeli produk dengan saya, kemudian mereka menjual kembali. Gimana caranya Ibu memperoleh brand ataupun izin usaha gitu? Pada saat mungkin Ibu bisa ceritakan dimulai dari awalnya seperti apa Ibu memperoleh izin untuk usaha dan menentukan brand yang ditutup. Kalau untuk mematenkan brand kemudian membuat izin usaha, karena target saya kan pinginnya masuk bisa sampai ke swalayan. Nah itu saya dibantu dari dinas kesehatan, dari dinas kesehatan kota. Itu saya mengajukan, membawa sampel, mengajukan, kemudian setelah kita mengajukan, kita mendapat panggilan, kita ada pelatihan selama 3 hari. Nah setelah mendapat pelatihan 3 hari, petugas akan datang ke tempat kita, dia melihat alur produksi, bahannya dari mana, bahan bakunya, kemudian alur produksinya bagaimana, pemakingannya sampai ke pasaran. Itu semuanya melalui uji coba juga. Nah, jadi diuji coba kandungan komposisinya ini berapa. Jadi kalau untuk dapat PRT seperti ini itu alurnya panjang. Makanya bersyukur kalau kita udah dapat PRT ini. Tapi sebelum kita dapat ini, kita ada satu lagi pangkal MUI-nya untuk dapat label halal. Nah, jadi tapi itu semua sekarang udah bisa online. Jadi kalau untuk yang mau berwirausaha seperti adik-adik sekarang, itu tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa mendapatkan izin PRT. Itu nanti bisa ada dinas yang terkait untuk membantu, jadi jangan takut susah karena sekarang sudah dipermudah. Cuman kalau sudah ada PRT ini, kita juga ada NPWP. Itu berbagai syarat. Iya, itu salah satu syaratnya. Cuman kalau saran saya untuk yang mau berwirausaha tetap harus bikin ini. Karena bikin ini, walaupun seumpama yang usaha itu anak SMP, itu tetap bisa, karena ini kan izin usaha supaya produk yang dia bikin ini bisa berkembang, bisa dikenal masyarakat. Konsumennya tuh bermacam-macam golongan. Kalau saya untuk menentukan harga jual satu produk, itu saya melihat dari modal awal. Kalau saya kira modalnya itu besar, saya akan cari cara supaya, contoh, saya memproduksi sambal. Kalau pakai produk yang botol, itu udah mahal. Pakai jar itu mahal. Jadi saya pindah ke aluminium foil. Karena di sini yang boleh untuk bahan dasar makanan yang memang ada izin kesehatannya itu adalah dari aluminium foil. Nah, jadi saya
Kalau aluminium foil ini kan agak terjangkau, walaupun bahan bakunya misalnya tinggi melambung, tapi kita sudah bisa menstabilkan di packagingnya udah bisa kita situ. Misalnya harga kayak saya produksi sambal, harga cabai itu melambung sampai 100.000 pada waktu itu. Tapi saya coba bagaimana caranya supaya produksi saya bisa terjangkau untuk masyarakat. Saya stabilkan di situ dari packagingnya, tapi tidak mengurangi bahan baku tersebut. Bahan baku sambal, cabainya tetap, misal komposisinya berapa itu tidak boleh dikurangi, karena semakin enak semakin laku, tapi bukan berarti kita harus mengurangi. Kalaupun bahan dasar itu mahal tuh nggak boleh. Kalau untuk yang saya lihat di sekitar kita ini sebenarnya peluang untuk usaha, asal ada kemauan. Walaupun pertama dia berjualan nih, ini contohnya buat adik-adik yang sekarang nih yang mau belajar berwirausaha tuh jangan takut, jangan ragu, karena peluang dia untuk memasarkan produk dia sekecil apapun tuh terbuka. Di sini contoh, kita nggak usah jauh-jauh dulu mau masarkan kemana gitu ya. Dia coba dulu antar teman, dia bikin keripik pisang rasa sambal, karena pisang itu bisa, kan di sini pencinta pedas banyak ya kan, pencinta pedas banyak. Kita potong tipis-tipis, kita goreng, kita bikin, tapi jangan pakai bumbu siap saji. Cabai, bawang benar-benar kita olah, kita racik, kita jadikan pisang balado, tapi bukan pakai balado serbuk.